Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, saya terpantik oleh kasus dugaan korupsi BTS oleh tersangka Johnny G. Plate, mantan Menkominfo RI. Terkait dengan dugaan korupsi BTS atau Base Transceiver Station yang diduga merugikan negara senilai 8 triliun rupiah itu, saya jadi bertanya kemana fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh DPR RI sehingga dugaan korupsi ini kok bisa sampai ada. Begini, dikutip dari kantor berita Kompas.com, Menko Polhukam RI Prof. Mahfud MD mengatakan bahwa ditargetkan pembangunan menara BTS sebanyak 4.200 menara, namun pada bulan Maret 2022 atau 2 bulan lalu baru terdapat 1.110 menara BTS yang dilaporkan berdiri. Bahkan setelah diperiksa lewat satelit, menara-menara yang betul-betul berdiri hanya berjumlah 958 unit. Kemudian Prof. Mahfud juga menambahkan, dari 958 itu nggak diketahui apakah itu benar bisa digunakan atau enggak. Karena sesudah diambil 8 sampel dan itu semua 88-nya nggak ada yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi, kata Prof. Mahfud. Dengan asumsi perhitungan sederhana, biaya yang dikeluarkan untuk membangun 958 menara BTS itu cuma sekitar 2 triliun rupiah dari anggaran total yang mencapai 10 triliun rupiah. Sehingga masih ada penyalahgunaan dana atau ketidakjelasan dana yang tidak dipertanggungjawabkan dan nanti harus dipertanggungjawabkan di pengadilan itu sebesar 8, sekian triliun, kata Prof. Mahfud. Nah, menjadi ironis karena uang 10 triliun rupiah tersebut telah digelontorkan pada 2020-2021. Inilah yang membuat saya bertanya, kemana fungsi pengawasan DPR RI? Terutama Komisi 1 yang bermitra langsung dengan Kemkominfo RI. Begini, fungsi DPR RI itu cuma 3. Fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi penganggaran. Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR RI menjalankan amanah rakyat untuk awasi jalannya pemerintahan dan pelaksanaan APBN, termasuk pembangunan BTS yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini Kemkominfo RI. Seharusnya kalau ada indikasi atau tanda-tanda akan ada penyimpangan, DPR RI adalah pihak yang paling pertama meniup peluit sehingga penyimpangan itu jangan sampai terjadi. Sejak awal ketika mencium ada yang nggak beres, DPR bisa aja menggunakan hak-hak konstitusionalnya. 1. Hak interpelasi. Hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Hak angket. Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 3. Hak menyatakan pendapat, yaitu hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional. Juga tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket, atau dugaan bahwa presiden atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela dan atau presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Sebegitu besarnya otoritas wakil rakyat kita di DPR. Bahkan sejak awal DPR melalui Komisi 1 juga bisa saja mengundang Kemkominfo RI untuk lakukan rapat dengar pendapat atau RDP. Ada apa ini? Kenapa fungsi pengawasan DPR RI kita seperti lumpuh? Kalau kita bicara sekian miliar misalnya dari 10 triliun yang terlewat dari pengawasan DPR RI mungkin saya masih maklum. Tapi kita sedang membicarakan 8 dari 10 triliun yang luput dari pengawasan DPR RI. Kita sedang membicarakan kasus korupsi yang pengadaannya telah terlaksana sejak 2020 loh. Masa iya? Duit yang kena seleweng segede itu dan waktu yang tersedia untuk mencium
juga cukup, terus nggak sedikit pun tercium oleh DPR RI. Atau jangan-jangan ada oknum-oknum partai politik di DPR yang terlibat. Dikutip dari kantor berita detik.com, Prof. Mahfud mengaku mendengar aliran dana korupsi BTS ini mengalir ke 3 partai politik. Walaupun kemudian disebutnya ini adalah gosip politik. Tapi Prof. Mahfud sudah melaporkan si gosip politik ini ke Presiden RI. Buat saya pertanyaan ini sangat relevan mengingat beberapa hal tadi. Kenapa proses implementasi pengadaan BTS ini luput dari pengawasan DPR RI? Apakah ini sebuah kebobolan atau justru ada keterlibatan? Lalu kenapa ketika suatu berita yang hanya berstatus gosip politik sampai dilaporkan seorang Menko Polhukam ke Presiden RI? Apa ya ini cuma gosip politik? Itu tadi baru fungsi pengawasan DPR RI yang patut kita pertanyakan. Belum lagi fungsi legislasi DPR RI yang menurut saya jeblok. Dari 248 RUU masuk prolegnas 2020 sampai 2024, hingga saat ini baru 19 yang selesai, 14 pada tahap pembahasan, 2 pada tahap penetapan usul, 5 pada tahap harmonisasi, 8 pada tahap penyusunan, dan 220 lainnya belum tersentuh atau masih berstatus terdaftar. Bang Taryono dari Formapi atau Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia menguak bahwa pada masa sidang ketiga 2022 sampai 2023, masa yang telah berlangsung dari 10 Januari sampai 16 Februari 2023, nggak ada undang-undang baru yang diproduksi oleh DPR RI. Nah, inilah wajah parlemen kita. Teman-teman, siapapun presiden kita, kalau nggak didukung oleh DPR RI yang kuat, produktif, dan berintegritas, negara ini akan sulit berlari. Pemilu 2024 sudah semakin dekat. Kita semua banyak fokus pada Pilpres dan melupakan Pileg. Padahal dalam asas trias politika terdapat pemisahan kekuasaan antara legislatif yaitu DPR dengan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Kemudian ada eksekutif, yaitu presiden dan jajarannya sebagai pelaksana undang-undang. Juga ada yudikatif, yaitu Mahkamah Agung sebagai institusi penegakan hukum. Nah, asas trias politika ini ingin memastikan agar demokrasi berjalan sehat. Terdapat mekanisme check and balance. Kalau wajah DPR kita buruk, negara ini akan sulit berlari. So, jangan lupakan Pileg. Akhir kata, demokrasi yang berkualitas adalah demokrasi di mana para pemilihnya rasional. Keputusan rasional dalam menjatuhkan pilihan kepada tokoh pemimpin ataupun wakil rakyat adalah keputusan yang telah tercukupi gizi informasinya atau well-informed decision. Saya Dede Prayudi, selamat berakhir pekan.